شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyira al-muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pembahasan ilmu waris yang mana sore ini insyaallah taala kita akan mulai membahas bab yang kedua. Ini ahli waris dengan cara fard. Ini sambungan dari pembahasan sebelumnya, yakni ketika kita membahas bagian akhir daripada bab yang pertama terkait dengan beberapa istilah dan catatan penting berkaitan dengan ahli waris. Kita jelaskan di poin yang terakhir bahwa ahli waris jika ditinjau dari jenis harta waris yang didapatkan, maka secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahli waris dengan cara fard, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah yang telah ditentukan besarannya. Dan jika kita lihat baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita temukan bahwa jatah ahli waris yang pertama ini tidak keluar dari bilangan berikut: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, pembahasan ini akan dibahas di bab yang kedua ini. Ini dia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ahli waris dibagi menjadi dua. Yang pertama ahli waris secara fard, dan yang kedua adalah ahli waris secara ta'sib. Pada bab ini akan kita bahas lebih lanjut ahli waris secara fard, yaitu ahli waris yang mendapatkan salah satu dari bagian berikut: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Di catatan kaki saya sebutkan di sini ada bagian atau jatah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, namun ditetapkan oleh para ulama berdasarkan ijtihad, yaitu 1/3 sisa dalam kondisi yang disebut dalam kasus Al-Umariyatain. Kasus Al-Umariyatain ini insya Allah akan dibahas pada bab khusus, tidak sekarang. Sekarang kita masuk ke bagian ahli waris 1/2. Saya minta Ummu Ihsan bisa baca? Ya Ustaz. Silakan Ummu Ihsan. Dengan cara fard, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ahli waris dibagi menjadi dua. Yang pertama ahli waris secara fard, dan yang kedua adalah ahli waris secara taksib. Pada bab ini kita akan membahas lebih lanjut ahli waris secara fard, yaitu ahli waris yang mendapatkan salah satu dari bagian berikut: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, kita masuk ke 1/2. Silahkan. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 ada 5 orang. Mereka tidak mendapatkan bagian tersebut jika terpenuhi syarat-syaratnya. Berikut ini penjelasan masing-masing ahli waris tersebut beserta dalil dan syaratnya. Ya, ada 5. Silakan. Yang pertama 1. Suami. Suami berhak mendapatkan 1/2 dari harta waris istrinya yang meninggal dengan satu syarat, yaitu tidak ada
al-faru al-waris. Tidak adanya al-far'u al-waris. Al-far'u al-waris masih ingat Ibu sekalian? Al-far'u al-waris sebagaimana sudah kita jelaskan, lihat di catatan kaki. Yang dimaksud al-far'ul waris adalah anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki si mayit yang berhak mendapatkan waris. Yang berhak mendapatkan waris. Sama saja apakah anak tersebut darinya atau dari laki-laki lain. Nah, ini yang dari kalimat sama saja sampai ke bawah ini sementara waktu saya pending dulu. Ini ada beberapa catatan yang penting saya murojaah terlebih dahulu. Suara saya masih jelas ya, Ibu? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Kalimat sama saja di catatan kaki sampai ke bawah yang saya sorot ini sementara waktu di pending dulu. Ada beberapa hal yang mesti dimurojaah lagi sebelum ini dipastikan. Tapi al-far'ul warith sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, al-far'ul warith yakni yang ke bawah. Kalau Ibu ingat ahli waris terkait dengan hubungan kekerabatan dengan si mayit, ada yang di bawah disebut al-furu', ada yang ke atas disebut al-usul, dan yang ke sisi kiri kanan disebut al-hawashi. Silakan nanti murojaah terlebih dahulu pertemuan sebelumnya. Lihat di channel Hamzah Abbas Official, di situ ada video pertemuan yang kemarin, hari Rabu kemarin. Yang saya upload adalah yang bapak-bapaknya kalau tidak salah. Atau ibu-ibu, nanti silakan bisa dicek nanti insya Allah. Yang ke bawah daripada si mayit disebut al-furu, yang ke atas disebut al-usul, yang di sayap kiri kanan disebut al-hawashi. Kalau Ibu masih ingat penjelasan di pertemuan yang terakhir. Nah, seorang suami berhak mendapatkan 1/2, ya setengah daripada harta waris istri yang meninggal, dengan satu syarat ini, tidak adanya al-far'ul waris, tidak ada anak laki-laki atau perempuan, tidak ada cucu laki atau cucu perempuan. Nah, kalau tidak ada al-far'ul waris, maka dia berhak mendapatkan 1/2. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ya. Dan yakul lahunna di sini menunjukkan bahwa bisa jadi anak itu dari dia, bisa jadi dari orang lain. Silakan lanjutkan. Yang kedua, anak perempuan. Silakan Ummu Ihsan. Yang kedua, anak perempuan. Teruskan. Kedua, anak perempuan. Anak perempuan berhak mendapatkan 1/2 dengan 2 syarat. 1, anak sendiri atau anak tunggal, yakni jumlahnya hanya sendiri, 1. Bukan anak sendiri, dia sendiri. Dia sendiri. Oh ya, bukan ia sendiri, anak tunggal. Yakni? Ia sendiri, anak tunggal, yakni jumlahnya hanya 1. Dia tidak memiliki saudara perempuan yang sederajat dengannya. Iya. Dia tidak memiliki saudara laki-laki, kakak atau adik. Ya, ini 2 syarat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Jika In kanat wahidatan falahan nisf. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 harta. Nah. Ini orang yang kedua. Anak perempuan. Dia dapat 1/2 dengan 2 syarat. Yang pertama, dia jumlah hanya 1 orang, dia sendirian, anak tunggal, tidak ada saudara perempuan yang sederajat dengannya. Kemudian yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki.
kakak atau adik. Artinya benar-benar dia sendirian, benar-benar sendirian, tidak punya saudara perempuan, tidak punya saudara laki-laki, dia sendirian. Satu orang saja. Karena nanti kalau lebih daripada satu nanti akan ada hukum yang lain. Jadi ini, dia al-infirad, ini yang pertama al-infirad, dia satu orang saja, tidak lebih dari satu orang, dan dia tidak punya saudara perempuan yang sederajat dengannya, misalnya tidak ada ini misalnya, tidak ada saudara perempuan entah itu sekandung, seayah atau seibu, dan juga ia tidak memiliki saudara laki-laki, baik sekandung, seayah maupun seibu. Nah, sudah dua yang kita sebutkan. Yang pertama suami, sekali lagi, syaratnya satu, tidak ada al-far'ul warith. Yang kedua, anak perempuan, syaratnya dua. Ia yang pertama sendirian, jumlahnya cuma satu, anak tunggal. Kemudian yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki, kakak atau adik. Mudah-mudahan bisa dihafal. Mohon dihafalkan dengan baik syarat-syarat ini. Lanjutkan setelah Ummu Ihsan, saya minta berikutnya Ummu Azaria, ada Ummu Azaria? Ummu Azaria ada? Baik, kalau tidak ada, Bu Amalia, silakan Bu Amalia Zainuddin. Iya, baik Ustaz. Silakan. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Ia berhak mendapatkan 1/2 dengan 3 syarat. 1, ia sendiri tunggal. Sama 2, seperti syarat yang anak perempuan tadi. Anak perempuan. Anak perempuan tadi syaratnya apa Bu? Yang pertama sama dengan ini. Sama seperti syarat cucu perempuan dari anak laki-laki sendiri, tunggal. Nah, terus. Yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki, kakak, adik, atau sepupu yang sederajat. Sama dengan yang syarat kedua ya tadi Bu, yang ya anak perempuan. Masih ingat Bu Amalia tadi yang anak perempuan tadi dua syarat yang pertama sama. Iya tidak? Iya. Yang ketiga yang berbeda. Teruskan. Yang ketiga, tidak adanya al-far'u al-warits yang lebih tinggi darinya seperti anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayit. Al-far'ul warits yang lebih tinggi karena dia cucu kan? Dia cucu. Yang lebih tinggi yang mana? Anak laki-laki si mayit. Anak laki-laki atau anak perempuan si mayit. Kedudukan anak laki-laki atau anak perempuan si mayit lebih tinggi daripada cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada orang di atasnya yang lebih tinggi. Paham, Bu Amalia? Iya, Ustaz. Nah, dalilnya adalah? Dalilnya adalah ijma para ulama yang mengkiaskan menyamakan cucu dengan anak si mayit dari segi hukum waris. Nah, yang ketiga ini ya, diingat baik-baik, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua syarat pertama sama seperti dua syarat anak perempuan mendapatkan setengah. Hanya saja bedanya ada syarat yang ketiga, tidak adanya al-far'ul warith yang lebih tinggi darinya. Seperti misalnya anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayit. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan insyaAllah. Yang keempat. Yang keempat, saudara perempuan sekandung. Nah. Ia berhak mendapatkan 1/2 dari harta waris dengan 4 syarat. Nah. 1, ia sendiri tunggal. Sama berarti ya Ustaz, sama yang di atas. Sama seperti syarat yang tiga syarat yang pertama di poin keempat ini sama dengan poin 3. Ahli waris yang ketiga. Nah. Yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki, kakak atau adik. Atau sepupu juga. Nah. Terus? Yang ketiga, tidak adanya al-far'u al-warits. Tidak adanya al-far'ul warits. Nah. Yang keempat, tidak adanya al-aslu al-warits dari kalangan laki-laki, yaitu ayah atau kakek. Nah. Adapun ayah ini berdasarkan ijma para ulama, sedangkan kakek menurut pendapat yang paling kuat. Nah.
Tidak adanya al-aslu waris dari kalangan laki-laki, yakni ayah atau kakek. Kalau ayah ini ijma' para ulama, dia menghalangi saudara perempuan sekandung dari ahli waris. Adapun kakek, ini ada khilaf antara para ulama, ada perbedaan pendapat antara para ulama, tapi pendapat yang paling kuat kakek sama seperti ayah, dia menghalangi saudara perempuan sekandung dari mendapatkan 1/2 dari harta waris. Nah, kalau kita perhatikan 4 syarat ini, Ibu sekalian, dia poin 1 sampai 3 sama. Seperti poin yang disebutkan di ahli waris nomor 3. Sama. Sama ini, lihat, sama. Berarti kalau Ibu menghafal dari sini di nomor 2, menghafal di nomor 2, kemudian ditambah dengan syarat yang berikutnya, cucu perempuan tambah 1, kemudian yang keempat saudara perempuan sekarang tambah 1 lagi jadi 4. Tidak adanya al-aslul warid. Dan ingat al-aslul warid yang ke atas. Jadi kalau kita ingat baik-baik, ahli waris ditinjau dari kekerabatannya si mayit, ada yang di bawah disebut al-furu' atau al-far'ul warid, yang ke atas disebut al-usul, disebut al-aslul warid, yang ke kiri kanan disebut al-hawashi. Nah, di saudara perempuan sekandung dia akan terhalang jika ada ayah atau kakek menurut pendapat yang paling kuat. Baca dalilnya, Bu. Ini dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ini mar'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak." Ya. Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Nah, teruskan para ulama. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud saudara perempuan pada ayat di atas adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Iya. Nah, sudah berapa orang kita sebut sekarang? Sudah 4. Sudah 4. Kita ingat baik-baik. Yang pertama, yang mendapatkan setengah siapa, Ibu-ibu? Suami. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan sekandung. Yang kelima, sekarang akan kita bahas saudara perempuan seayah. Lanjutkan, Bu Amalia. Yang kelima, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah berhak mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat, yaitu 4 syarat pertama sama dengan di atas. Nah, kemudian sama di atas. Kemudian ditambah 1 syarat lagi, yaitu tidak adanya saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Nah, tidak ada orang di atasnya, karena saudara perempuan seayah itu urutannya setelah saudara perempuan sekandung. Di antara saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan seayah, mana yang paling kuat? Saudara perempuan sekandung. Maka saudara perempuan seayah tidak akan dapat setengah kalau ada saudara perempuan sekandung. Nah, dalilnya adalah, lanjutkan. Dalilnya adalah ayat dan ijma ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya. Iya. Dalilnya adalah ayat dan ijma ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, jelas Ibu sekalian? Kita baca sekali lagi ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2. Kita minta berikutnya Bu Desi, ada Bu Desi? Bu Desi aktor ini ada? Hadiroh, Ustadz. Silakan Bu Desi, kita baca dari awal lagi untuk memperjelas. Setelah itu saya akan tanya satu persatu. 1/2, silakan. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 ada 5 orang. Mereka berhak mendapatkan bagian tersebut jika terpenuhi syarat-syaratnya. Berikut ini penjelasan masing-masing dari masing-masing ahli waris tersebut beserta dalil dan syarat-syaratnya. Bu Desi ingat Bu, 5 orang ini secara global? 5 orang yang mendapatkan 1/2 secara global, siapa yang pertama? Suami. Kedua? Kedua, anak perempuan.
anak perempuan. Terus yang ketiga, ke bawah lagi. Cucu perempuan. cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagus. Yang keempat sekarang ke samping. Hawashi, Sarah. Keempat. Saudara perempuan kandung. Nah, terus yang kelima. Saudara perempuan seayah. Iya, bagus. Berarti 2 yang di bawah, 2 yang di sayap si mayit. Dan di luar dari bagan suami. Nah, ingat Bu, ingat diagram yang kemarin kita bahas, Bu Desi? Ya, insya Allah ingat. Saya baru dapat beberapa orang yang mengumpulkan PR nih. Saya ingatkan lagi, Ibu sekalian, mohon nanti murojaah dulu ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan, baca lagi bab 1 dengan baik, kemudian setelah itu saya minta ibu-ibu mengambil kertas lembar, lalu bikin diagram ahli waris dari kalangan laki-laki, dan diagram kedua ahli waris dari kalangan perempuan. Silakan nanti ibu-ibu buat 2 diagram tadi. Dan boleh juga diketik, boleh juga dengan Excel, boleh juga dengan Word, terserah. Yang penting tidak melihat buku sebagai bentuk latihan agar kita hafal. Nah, silakan Bu Desi lanjutkan. Yang pertama suami. Satu, suami. Suami berhak mendapatkan 1/2 dari harta waris istrinya yang meninggal dengan satu syarat, yaitu tidak adanya al-faru al-waris. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Iya. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Yani jika istri-istrimu tidak mempunyai anak. Ini baik dari suaminya maupun dari orang lain sebelum menikah dengan suami yang terakhir ini. Bahkan di catatan kaki yang saya sebutkan, tapi ini perlu murojaah lagi, di catatan kaki yang saya sebutkan, bahkan kalau anak itu anak apa Bu? Anak zina. Sama saja. Nah, walaupun anak zina nanti akan kita bahas di bab khusus apakah dia mendapatkan waris atau tidak di bab khusus insya Allah. Tidak sekarang. Paham yang satu ini Bu Desi? Jelas? Insya Allah paham. Syaratnya apa Bu? Suami mendapatkan 1/2 Bu Desi? Tidak adanya siapa? Tidak adanya anak. Tidak adanya al-far'ul warith, bukan anak saja. Cucu pun juga kalau anaknya meninggal, tapi ada cucunya. Bagaimana Bu? Cucunya menghalangi tidak? Oh iya Ustaz. Iya, karena al-far'ul warith meliputi siapa aja al-far'ul itu? Anak laki-laki atau anak perempuan dan cucu laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki si mayit yang berhak mendapatkan waris. Paham Bu ya? Di al-far'ul waris masuk ke dalamnya anak laki-laki perempuan ataupun cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Jelas? Yang pertama ini jelas Bu Desi? Insya Allah jelas. Baik. Berikutnya yang saya minta baca setelah Bu Desi, Bu Siti Zahra Sita, silakan Bu. Baik Ustadz. Silakan nomor 2. Kedengaran Ustadz? Silakan. Alhamdulillah terdengar jelas. Baik Ustadz. Yang nomor 2 adalah anak perempuan. Anak perempuan berhak mendapatkan 1/2 dengan 2 syarat. Yang pertama, ia sendiri atau anak tunggal, yakni jumlahnya hanya 1, dia tidak memiliki saudara perempuan yang sederajat dengannya. Yang kedua, yang pertama Ustadz. Infirad ya Ustaz. Infirad, ya ini tidak ada sama sekali saudaranya. Dia tunggal, anak tunggal. Jumlahnya hanya 1. Ya. Terus yang kedua,
ia tidak memiliki saudara laki-laki seperti kakak atau adik. Dalilnya Iya. adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa Teruskan. in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 harta. Nah, jadi yang kedua ini siapa Bu yang mendapatkan 1/2? Bu Siti Zarosita. Saudara, Ustadz, Yang kedua anak. yang kedua anak perempuan. Iya. Syaratnya apa? Dia dapat 1/2. Syaratnya ia anak tunggal. Yang kedua pertama, tidak memiliki saudara laki-laki. Nah, baik kakak ataupun Adik. Nah, syukran. Jazakillah khair Bu Siti Zarosita. Sudah berapa Bu disebutkan Bu Siti? Sudah berapa? 2, Ustadz. Sudah. Yang pertama siapa tadi? Yang pertama suami. Apa syaratnya dapat 1/2? Syaratnya tidak adanya al-far'ul warid, Ustadz. Apa itu al-far'ul warith? Al-far'ul warid itu tidak adanya anak laki-laki atau perempuan. Atau anak perempuan. Jadi di bawahnya, Ustadz. Ya, tidak adanya al-far'ul warith, yakni di bawahnya si mayit. Si mayit. Nah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, juga tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Iya, syukran. Yang kedua siapa tadi Bu? Yang kedua anak perempuan, Ustadz. Nah, apa syaratnya dapat 1/2? Yang pertama, anak perempuan tersebut anak tunggal, tidak memiliki saudara sederajat ya Ustadz. Saudara perempuan sederajat. Ya. Yang kedua? Ya. Yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki, baik itu kakak atau adik. Iya, paham Bu Siti Zarosita? Insya Allah Ustadz. Hafal Bu? Insya Allah Ustadz. Dihafalkan ya, dihafalkan. Nah, Ustadz. Baik, jazakillah khair. Berikutnya Bu Linda Rustam. Bu Linda Rustam. Ya, Ustaz. Mohon baca Bu. Yang ketiga. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia berhak mendapatkan 1/2 dengan 3 syarat. 1, ia sendiri atau tunggal. Yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki, kakak, adik, atau sepupu yang sederajat. 1, 2 ini sama seperti syarat, siapa Bu? Yang 1 dan 2 ini sama seperti syarat anak perempuan. Dapat 1/2. Syaratnya sama, yang poin pertama dan kedua. Hanya saja bedanya yang poin ketiga. Teruskan yang ketiga. Tidak adanya al-faru al-waris yang lebih tinggi darinya. Seperti siapa yang lebih tinggi, Bu? Siapa yang lebih tinggi? Seperti anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayit. Iya. Dalilnya adalah ijma para ulama yang mengiaskan atau menyamakan cucu dengan anak si mayit dari segi hukum waris. Nah, ingat Bu Linda, 3 orang yang barusan kita dengar dari pembaca sebelumnya, 3 orang yang sudah kita dengar barusan, termasuk ahli waris 1/2. Siapa saja yang pertama tadi? Suami, Ustaz. Apa syaratnya? Suami apabila tidak memiliki al-far'u al-waris. Al-far'ul waris. Terus yang kedua? Yang kedua anak perempuan. Siapa? Yang memiliki apa syaratnya? Dia sendiri anak tunggal. Iya, yang kedua? Yang kedua tidak memiliki saudara laki-laki, kakak atau adik. Iya. Yang ketiga siapa? Yang juga ahli waris 1/2? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya? Ada berapa? Ada 3. Ia sendiri anak tunggal. Ia yang kedua? Saudara laki-laki, kakak, adik, atau sepupu yang sederajat. Ya. Ia tidak memiliki al-far'ul al-waris yang lebih tinggi darinya, seperti anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayit. Hafal Bu Indah? Insya Allah Ustaz dihafalkan. Insya Allah ya, dihafalkan. Ya. Yang keempat, silakan berikutnya saya minta Bu Yuadi Banur. Silakan Bu Yuadi.
Yang Ustaz. kelima, Bu. Yang keempat sekarang, silakan. Yang keempat, saudara perempuan sekandung. Ia berhak mendapatkan 1/2 dari harta waris dengan 4 syarat. Yang pertama, ia sendiri atau tunggal. Yang kedua, ia tidak memiliki saudara laki-laki atau kakak atau adik. Ya. 3, tidak adanya al-faru al-waris. Yang keempat, tidak adanya al-aslu al-waris dari kalangan laki-laki, yaitu ayah atau kakek. Adapun ayah ini berdasarkan ijma para ulama, sedangkan kakek menurut pendapat yang paling kuat. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu Ini ma tarak. amru, Baca Maaf, terjemahannya mencet, saja Ustaz. Bu Yuadi. Baca terjemahan. Mencet Ustaz. Hilang Mencet. layarnya. Afwan. Kepencet. Ini gaptek Ustaz. Afwan Ustaz, nggak hilang dari layar. Ya baik. Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari Iya. harta yang ditinggalkan. Ya, lihat. Jika seseorang meninggal dunia, tidak mempunyai anak, tapi dia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Para ulama bersepakat bahwa ini maksud saudara perempuan pada di atas adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Siapa tadi Bu? Yodi, yang Ibu baca Bu? Ahli waris keempat. Afwan Ustaz. Ahli waris keempat adalah saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung. Iya. Dia dapat Ya. 1/2 dengan 4 syarat. Masih ingat Bu? 4 syarat tadi yang pertama apa? Poin pertama, Ustaz. kedua, dan ketiga sama. Sama seperti syarat yang disebutkan di cucu perempuan dari anak Cucu perempuan. laki-laki. Sama. Tambah syarat yang keempat, tidak adanya al-aslul warith. Siapa al-aslul warith? Ya, ini yang bagian atas si mayit. Ayah atau kakek. Adapun ayah berdasarkan ijma para ulama, sedangkan kakek ada khilaf, tapi pendapat yang paling kuat, kakek menutupi saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2, sama seperti ayah. Jazakillah khair Bu Yuadi Banur, barakallahu fiik. Yang kelima, saya minta Bu Lucy Ummu Hasna. Silakan Bu Lucy. Ya Ustadz. 5. Saudara perempuan seayah. Ya. Saudara perempuan seayah berhak mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat, yaitu 4 syarat pertama sama dengan di atas, kemudian ditambah 1 syarat lagi, yaitu tidak adanya saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Dalilnya adalah ayat dan ijma ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya. Iya. Masih ingat Bu Lucy, secara global siapa saja yang berhak mendapatkan 1/2? Suami, Yang kedua, anak perempuan, terus yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Iya. Lalu yang keempat, saudara perempuan sekandung. Iya. Yang kelima, saudara perempuan ayah. Iya. Masih ingat syarat-syaratnya Bu? Yang pertama, suami dapat 1/2, bagaimana Bu syaratnya Bu? Suami Syaratnya cuma 1 kan? sama 1, tidak ada al-far'u al-warith. Tidak ada al-far'u al-warith. Siapa itu al-far'u al-warith? Anak laki-laki atau anak perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Iya. Yang kedua siapa Bu? Setelah suami? Yang kedua, anak perempuan. Apa saja syaratnya? Syaratnya Syaratnya dia 2. tunggal
Iya. Kemudian dia tidak memiliki saudara sekandung. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Iya, jazakillah khairan. Iya. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Apa syaratnya, Bu? Cucu perempuan. Masih ingat Bu Lucy? Iya. Cukup, Iya. cukup. Jazakillah khair Bu Lucy. Barakallahu fiik. Cukup. Iya. Saya tanya yang lain. Barakallahu fiik. Bu Emilia Khudri. Bu Emilia Khudri. Ya, Ustaz. Yang ketiga siapa ini, Bu? Yang berhak mendapatkan waris 1/2. Yang ketiga siapa tadi? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada berapa syaratnya? 3. Yang pertama? Yang pertama, ia sendiri atau tunggal. Kemudian Ya. tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian 3, tidak ada al-waris yang lebih tinggi darinya. Yang lebih tinggi darinya. Siapa itu? Al-Faru waris yang lebih tinggi? Seperti anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayat. Iya, jazakillah khair. Satu lagi, Bu, saudara perempuan sekandung. Ya, syaratnya ada 4 sama dengan yang ketiga. 6. Poin syarat 1, syarat 2, dan syarat 3 sama seperti seperti ahli waris yang ketiga. Hanya saja ada tambahan syarat keempat apa? Tidak adanya al-aslu al-waris dari kalangan laki-laki, yaitu ayah atau kakek. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Bu Yusmiati. Ibu Yusmiati mendengarkan? Bu Yusmiati ada hadirah? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Yusmiati mendengarkan tadi, Bu, dari awal? Iya, Ustaz. Mendengarkan ya? Gimana? Sekarang yang kelima siapa, Bu, yang mendapatkan 1/2? Ahli waris yang kelima. Ya, di layarnya. Lihat di layarnya. Layar Zoom-nya lihat. Yang kelima. Saudara perempuan seayah. Bu Yusmiati sepertinya masalah jaringan sepertinya. Bu Dania ada, Bu Dania? Ada, Ustadz. Hanya jaringannya jelek, Ustadz. Sering putus. Ya. Ini bisa kedengaran nggak, Ustaz? Bu Yusmiati dengar suara saya dengar suaranya. Silakan. Halo? Ya. Silakan Bu Yusmiati. Siapa ahli waris kelima yang mendapatkan 1/2? Siapa tadi? Yang kelima, lihat di layarnya. Ahli waris kelima mendapatkan 1/2 adalah saudara perempuan seayah. Ya, Saudara. baca, Bu. Iya. Silakan dibaca. Halo? Silakan Bu Yusmiati baca. Saudara perempuan seayah berhak Saya mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat, yaitu 4 syarat pertama sampai dengan di atas. Kemudian tambah 1 syarat lagi, yaitu tidak adanya saudara laki-laki dan saudara perempuan dan perempuan sekandung. Iya, dalilnya adalah ayat dari ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya. Iya. Bu Yusmiati masih ingat, Bu, secara global 5 orang yang mendapatkan 1/2? Ya. Suaranya masih ingat Bu Yusmiati 5? Ya. Yang pertama adalah suami. Halo? Ya, yang kedua? Yang kedua silakan. Anak perempuan. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki. Ya, yang keempat saudara perempuan sekandung. Dan yang kelima adalah saudara perempuan setia.
Iya, jazakillahu khairan Bu Ismati. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini suaranya ini Ustaz tidak kedengaran. Gimana suara saya terdengar, Bu? Saya suara Ibu terdengar sama saya, jelas. Suara saya terdengar tidak? Suaranya kedengaran ya Ustaz. Ini kok ini ya apa putus-putus. Saya putus-putus ya? Saya putus-putus. Iya, di putus-putus apa sinyal ya apa gimana ya? Apa Sinyal tapi sepertinya. ya Ustaz. Sinyal sepertinya, Bu. Sinyal sepertinya. Suaranya jelas Ustaz. Iya. Iya, Ibu suaranya jelas. Kalau saya mungkin putus-putus karena masalah sinyal. Oh, iya, makanya dari tadi saya bicara tapi kok apa nggak kedengeran? Terdengar, alhamdulillah. Bu Ismati terdengar. Suara Bu Ismati jelas. Oke. Terdengar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Syukuran. Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Iya. Matikan lagi audionya Bu Yusmiati. Iya. Bu Dania sekarang. Ya, Ustadz. Bu Dania siap menyebutkan 5 ahli waris dan syarat-syaratnya yang mendapatkan Insya Allah, seperempat. Ustadz. Insya Allah. Saya tutup bukunya, Bu ya. Ya. Silakan. Yang pertama, suami. Suami mendapatkan 1/2 bagian jika mereka tidak mempunyai anak. Atau disebut siapa? Anak tertentu disebut apa istilahnya? Al-waris. Al-far'ul waris. Iya. Terus. Ya. Yang kedua. Yang kedua, anak perempuan. Iya. Apa syaratnya Jika mendapatkan 1/2? Anaknya tunggal. Iya. Jika anaknya tunggal, Jumlahnya kemudian 1 maksudnya? Iya. ya 1, kemudian tidak punya saudara laki-laki sekandung. Iya. Bagus. Yang ketiga, siapa yang ketiga yang juga ahli waris dengan 1/2? Ustadz, dengar nggak Ustadz? Putus ya, Ustadz? Enggak. Suara Ibu jelas. Suara saya putus-putus mungkin. Jelas. Yang kedua sudah betul, Ustadz? Sudah betul, sudah. Yang ketiga Ya. sekarang. Yang ketiga, cucu perempuan. Syaratnya Cucu perempuan dari anak? Dari anak laki-laki. Iya, itu penting. Iya. Itu. Iya. Ya, tunggal, cucu perempuan tunggal, tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengan cucu perempuan itu. Iya. Yang ketiga, apa ya Ustaz? Yang ketiga, tidak adanya al-far'ul waris yang lebih tinggi. Oh iya. Ya, Bukan tidak adanya kan? al-far'ul waris yang lebih tinggi. Iya, cucu perempuan. Jadi dia tidak punya yang di atasnya beliau ya, di atas cucu perempuan ya. Iya, anaknya si mayit. Anaknya ya, si anak perempuan dan anak laki yang si mayit ya. Iya, itu dia. Jazakillah. Yang keempat. Yang keempat, saudara sekandung. Saudara perempuan. Penting disebut saudara perempuan sekandung. Ya, saudara perempuan sekandung. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 4 ya Ustadz ya. 4. Poin 1, 2, 3 sama seperti syarat yang sebelumnya, yang di atas, ya kan? Iya. Iya. Yang keempatnya syaratnya itu lupa. Saudara perempuan, tidak adanya orang di atasnya si mayit. Siapa, Bu? Oh, ayah dan kakek. Al-usul. Al-aslul waris. Betul, al-usul. Oh ya, al-aslu ya. Iya, iya. Al-aslul waris. Iya. Iya. Masya Allah. Terus yang kelima. Yang kelima itu saudara seayah. Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Syaratnya yang 4 sama dengan yang di atas. Iya. Tambah yang satu lagi. Yang kelimanya itu lupa Ustaz. Tidak adanya saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Oh, tidak adanya saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Iya. Ya, yang seayahnya ya Ustaz ya. Iya, seayah ini kan berarti tidak ada yang sekandung, baik laki-laki maupun perempuan ya. Oh iya ya Ustaz. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti di Muraja lagi hafal insyaallah. Saya yakin begitu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallahu khair Bu Dania. Barakallahu fiik. Ya wa jazakillahu khairan wa fiik barakallah. Siapa yang mau mencoba
menyebutkan 5 ahli waris ini beserta syarat-syaratnya tanpa melihat buku. Siapa yang mau coba? Assalamualaikum Ustaz. Coba ya Ustaz. Salam, silakan Umu Ihsan. Yang Silakan. mendapat 2. Pertama suami. Ya, syaratnya. Syaratnya tidak ada al-faru al-waris atau anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu Iya. laki-laki atau cucu perempuan. Bagus. Dan anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Ya, yang kedua, syarat yang kedua. Punya adik. Iya. Kemudian yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Iya. Tidak punya saudara juga. Begitu ya, Ustaz? Iya. Iya, Syarat iya tunggal, iya tidak punya saudara, tidak punya. Ini anak perempuan Bu ya? Apa cucu perempuan ini sudah nih? Cucu perempuan. Anak laki-laki. Iya. Iya, Syaratnya ada 3. Iya, tunggal. Kemudian nggak punya kakak, nggak punya adik. Baik, saudara laki-laki, tidak punya saudara laki-laki. Tidak punya saudara Yang kedua. laki-laki. Iya, baik kakak ataupun adik. Yang ketiga, syarat ketiga. Tidak adanya fa'ru al-waris ya. Al-far'ul waris yang lebih tinggi. Al-fa'ru waris yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi darinya. Kemudian karena di atasnya cucu siapa Bu? Di atasnya cucu. di atasnya cucu itu saudara kandungnya si mayit. Anaknya si mayit, bukan saudaranya si bapaknya mayit. Maksudnya. Bapaknya kayak gimana ya? Iya, bapaknya cucu tadi. Atau anaknya si mayit. Paham Umu Ihsan? Umu Ihsan? Suara mulai putus-putus. Apa Ustaz? Udah hilang sinyal. Masih di jalan sepertinya Umu Ihsan ya? Masih di jalan nih. Ya cukup. Coba Umu Ihsan cukup. Gantian. Siapa yang berikutnya? Saya Ustaz, coba. Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Sudah berapa tadi yang saya sebutkan? Ya, bismillah. Yang mendapatkan 1/2, yang pertama adalah suami. Oh, dari awal lagi, baik. Silakan, suami. Berapa Pak? Oh iya, yang pertama suami syaratnya tidak ada al-far'u al-warid. Terus, yang kedua, anak perempuan. Syaratnya dia tunggal, yang pertama tunggal, yang kedua tidak memiliki saudara laki-laki. Iya. Lalu yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Iya. Syaratnya dia tunggal, kemudian tidak memiliki saudara laki-laki. Iya. Lalu yang ketiga, tidak ada al-faru al-warid yang di atasnya. Yang lebih tinggi darinya. Yang lebih tinggi ya. Iya, terus. Yang keempat, saudara perempuan sekandung. Iya. Syaratnya yang 3 tadi ya Ustadz. Nah, apa saja yang 3 tadi? Yang 3 tadi dia tunggal, tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian tidak ada al-far'u al-warid. Yang keempat, tidak ada al-aslu al-warid. Tidak ada al-aslu warid, ya. Bagus. Yang kelima. Yang ketiga di cucu perempuan itu, Bu. Tidak adanya al-far'ul warid yang lebih tinggi darinya. Itu kalau cucu perempuan begitu bahasanya. Oh iya. Tapi kalau saudara perempuan sekandung, tidak adanya al-far'ul waris, itu saja sudah. Iya. Begitu. Iya. Terus yang kelima, saudara perempuan. Saudara perempuan seayah. Bagus. Ada berapa syarat? Ada 5. Syaratnya tunggal. 1 itu, 2. Tunggal, yang kedua tidak memiliki saudara laki-laki. Bagus. Yang ketiga. 3, tidak ada al-far'u al-warid yang lebih tinggi di atasnya. Tidak perlu pakai begitu. Tidak perlu. Bahasanya begitu. Tidak perlu begitu. Yang perlu begitu cucu perempuan.
Oh iya, dari nggak usah. anak laki-laki. Ya, ada al-faru al-waris. Ya. Oh iya, lupa. Ya. Terus yang keempat, tidak ada al-aslu al-waris. Bagus. Yang kelima, tidak ada saudara sekandung perempuan. baik, ataupun laki-laki. Ataupun laki-laki, ya. Ustaz. Iya, saudara perempuan atau saudara laki-laki sekandung itu menghalangi saudara perempuan seayah. Iya. Paham, Ibu? Ya, insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Coba bagus sekali. Alhamdulillah. Jazakillah. Baik, cukup sampai sini pembahasan kita. Mohon nanti yang lainnya juga murajaah di rumah. Nanti video pertemuan hari saya upload insya Allah ke channel Hamzah Abbas Official. Untuk materi cukup dan kiranya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat.